Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Rabu, tanggal 25 bulan November 2020, tanggal 8 bulan Rabiul Akhir, Rabiul Tsani 1442 Hijriah. Dan kita teruskan bahasan kita surah Al-Maidah 54, 55, 56, dan kita masih di ayat 54. Ini merupakan ayat-ayat tentang pergantian generasi, ayat-ayat tentang kriteria jundullah, tentara Allah, yang di ujungnya Allah Ta'ala memberi kabar gembira, fa inna hizballahi humul ghalibun. Maka sesungguhnya Hizbullah, partai Allah, kumpulan para jundullah, tentara Allah, akan mendapatkan kemenangan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, kita masih membahas adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman. Ini merupakan ciri jundullah, ciri tentara Allah. Karenanya ciri ini adalah ciri yang sangat penting, apalagi di era penuh fitnah di akhir zaman ini, suatu era di mana musuh-musuh Allah memang secara gencar berupaya untuk memecah belah barisan kaum muslimin, kaum mukminin sedemikian rupa sehingga satu dengan lainnya dengan mudahnya terperosok, terprovokasi untuk saling membenci, saling mengingkari, saling menuduh, ya. Bahkan antar kelompok muslim dengan kelompok lain juga demikian. Nah, karenanya mari kita simak beberapa pesan-pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membantu tegaknya kriteria adzillatin 'alal mu'minin, lemah lembut terhadap sesama orang beriman. Di antara ciri orang beriman bahwasanya dia gemar, dia biasa mendoakan saudaranya bizuhril ghaib, tanpa pengetahuan saudaranya itu. Dan hal ini memang dianjurkan oleh Nabi SAW. Nabi menyebutkan fadilahnya, keutamaannya dalam sebuah hadis yang maknanya, tidaklah seorang muslim dalam kesendiriannya mendoakan saudara muslimnya suatu kebaikan, melainkan ada malaikat di sampingnya yang mendoakan amin dan bagi engkau hal yang serupa. Masya Allah Ta'ala. Jadi kita mendoakan saudara kita tanpa sepengetahuannya, sama saja kita mendoakan kebaikan untuk diri kita. Kemudian juga termasuk bukti adzillatin 'alal mu'minin, berlemah lembut terhadap sesama orang beriman, adalah hadis Nabi riwayat Muslim dan Abu Daud, di mana beliau bersabda, tawadhu'lah kalian agar tidak ada seseorang yang menyombongkan diri atas yang lainnya, dan tidak ada seseorang yang menzalimi atas yang lainnya. Jadi rendah hati terhadap sesama muslim, terhadap sesama mukmin, ini termasuk anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bila sifat tawadhu, rendah hati ini dapat kita kembangkan terhadap sesama saudara kita, niscaya akan hilanglah kesombongan satu dengan lainnya, akan hilanglah kezaliman yang satu dengan lainnya. Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita lihat lagi hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu la ta'rifanna minal ma'rufi syai'an, la takhiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliq. Artinya, janganlah kamu menganggap remeh, menganggap ringan suatu perbuatan yang baik, sekalipun hanya bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum berseri-seri. Ya. Dalam hadis yang lain lagi Nabi mengatakan, tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu terhadap wajah saudaramu adalah suatu sedekah. Ya.
Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, setiap amal kebaikan seorang muslim bagi saudara muslimnya itu ada hitungannya di sisi Allah Ta'ala. Tidak ada yang boleh dianggap remeh, tidak ada yang boleh dikecil-kecilkan. Karena kalau itu keluar dari al-mahabbatu fillah, rasa cinta karena Allah, al-ukhuwatu fillah, rasa persaudaraan karena Allah, niscaya ada hitungannya. Dan kita tahu secara umum Nabi Muhammad SAW mengatakan, bila seorang berniat melakukan suatu kebaikan, lalu niat itu dia wujudkan menjadi amal soleh, maka dia akan mendapatkan balasan pahala 10 kali lipat dari niatnya itu. Sementara kalau dia berniat melakukan suatu keburukan, lalu dia mewujudkan amal buruknya itu dari niat tadi, maka dia akan mendapatkan dosa 1 terhadap niat buruknya itu. Dan kalau niat buruknya itu tidak jadi dia jalankan, bahkan menjadi berubah pahala 1 bagi si orang yang berniat buruk tadi, tapi batal dia kerjakan. Masya Allah Ta'ala. Saudaraku rahimakumullah, dalam hadis yang lain lagi disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa meringankan satu kesulitan seorang mukmin dari sekian kesulitan dunia, maka Allah akan ringankan baginya suatu kesulitan dari kesulitannya di hari kiamat kelak nanti, di hari berbangkit kelak nanti, di padang mahsyar nanti. Dan barang siapa meringankan hutang seorang yang kesulitan membayarnya, maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Serta barang siapa menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya senantiasa menolong saudaranya. Masya Allah Ta'ala. Betapa tingginya ya nilai ukhuwah, nilai semangat ta'awun, saling menolong, saling tolong menolong antara sesama muslim, sampai-sampai dijanjikan oleh Nabi SAW lewat lisan beliau bahwasanya Allah Ta'ala akan senantiasa menolong, membantu hambanya selagi hambanya itu menolong, membantu saudaranya. Kemudian dalam sebuah hadis lain lagi riwayat Imam Muslim, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya ar-rifqa wal ilm wal hilm, ya, kelembutan dan keramahan tidak ada pada sesuatu kecuali akan menghiasi dan mempercantiknya, dan tiada bila dia dicabut dari sesuatu kecuali akan membuatnya menjadi buruk, ya. Jadi sikap-sikap lembut, sikap-sikap ramah, ya, itu adalah perkara yang menjadikan sesuatu itu terhiasi dan bahkan menjadi cantik, menjadi indah, ya. Sementara kalau sikap ramah dan lembut ini sudah hilang, maka keindahan, hiasan, kecantikannya itu hilang, ya. Dan inilah sikap orang beriman kepada sesama orang beriman lainnya. Hendaknya dia senantiasa mengedepankan berlaku lemah lembut, berlaku penuh keramahan kepada sesama saudara mukminnya, yang hari ini ya makin langka, ya. Tapi bukan berarti tidak bisa kita wujudkan. Ibda binafsik, mulailah dari dirimu saudaraku rahimakumullah, ya, karena ini adalah ciri jundullah, ciri tentara Allah. Jadi tentara Allah itu tahu kepada siapa dia hendaknya ya mengungkapkan cintanya, mengungkapkan kelembutan keramahannya, ya. Kemudian dalam hadis yang lain lagi riwayat Imam Muslim juga Ahmad dan Nasai serta Ibnu Majah, bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling iri, saling hasad, dan janganlah tanajashu, sekalian menambah tawaran harga untuk menipu saudara, dan janganlah kalian saling membenci, serta janganlah kalian saling memutuskan hubungan, dan janganlah sebagian kalian membeli belian saudaranya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ibadallahi ikhwanan. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya, maka janganlah ia menzaliminya atau mengecewakannya,
atau menghinakannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi SAW. Takwa itu di sini, sambil beliau menunjuk ke dadanya 3 kali. Cukuplah kejahatan bagi seseorang adanya ia menghinakan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram baginya darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ya. Jadi ini prinsip-prinsip dasar persaudaraan di dalam sebuah masyarakat muslim. Ya. Bahwasanya mereka tidak ada yang namanya saling iri, saling hasad, saling tanajus, ya, tanajus, dan juga tidak saling benci, saling memutus hubungan. Ya, itu bukan masyarakat orang-orang beriman. Ya, masyarakat orang beriman adalah bagaimana mereka mengupayakan untuk senantiasa saling, ya, menyatu, saling mendekat, saling bertawun, saling tolong menolong. Ya. Nah, saudaraku rahimakumullah, kita lanjutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kamu tampakkan rasa gembiramu atas musibah yang menimpa saudaramu, sehingga Allah akan limpahkan rahmat kepada dia, sedangkan Allah akan menimpakan bala kepadamu. Ya. Jadi kalau kita merasa gembira atas musibah yang menimpa saudara mukmin kita, ini adalah perkara yang buruk, dan perkara buruk itu, kata Nabi SAW, akan mendapatkan balasan yang tidak ditunda di akhirat, tapi bahkan di dunia ini dalam bentuk dia mendapatkan bala. Sementara yang dia merasa gembira karena telah mengalami musibah itu, si orang yang mengalami musibah itu justru mendapat rahmat dari Allah Ta'ala. Kita lanjutkan dalam hadis riwayat Syaikhani, Bukhari dan Muslim, tidak halal seorang muslim meninggalkan atau bermusuhan dengan saudaranya melewati 3 hari. Bila keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang ini juga berpaling, ya. Maka yang paling baik di antara kedua saudara muslim ini adalah yang mengawali memberi salam, yang memulai berdamai, ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini juga merupakan perkara yang harus kita hindari. Usahakanlah kita tidak memiliki musuh dari kalangan sesama saudara muslim sendiri, ya, karena ini adalah sesuatu perkara yang bisa menimbulkan penyakit hati dan akhirnya penyakit fisik, ya. Karenanya suatu ketika Nabi Muhammad SAW sedang duduk dengan para sahabat, tiba-tiba Nabi mengatakan, maukah kalian melihat calon ahlul jannah, penghuni surga? Tentu semuanya mau. Sebentar lagi dia datang. Tiba-tiba muncullah seseorang laki-laki yang baru saja berwudu, masih meneteskan air wudu dari tangan dan mukanya. Kata Nabi, itu dia. Hari kedua terjadi hal yang sama. Maukah kalian melihat calon penghuni surga? Semuanya mengatakan mau. Tunggu, sebentar lagi dia datang. Ternyata yang muncul lelaki yang sama kemarin hari. Hari ketiga pun terjadi hal yang serupa. Akhirnya di antara para sahabat itu, jika tidak salah, ya, Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma memutuskan untuk melakukan riset kecil-kecilan, penelitian kecil-kecilan. Dia datangi rumah saudara muslim ini yang diramalkan oleh Nabi akan menjadi penghuni surga ini. Dia minta izin untuk bermalam di rumahnya dengan alasan dia punya masalah dengan ayahnya. Maka bermalamlah Abdullah di rumah sahabat ini. Dia tunggu sepanjang malam apa amalan dari sahabat ini sampai dijanjikan menjadi penghuni surga oleh Nabi. Ternyata sahabat ini tidak ada bangun sama sekali untuk sholat malam, ya, sebagaimana diduga oleh Abdullah. Dia hanya menyaksikan sahabat ini bila berpindah posisi tidurnya, dia menyebut nama Allah, hanya sebatas itu. Kemudian malam kedua dia tunggu lagi. Ternyata hal yang sama terjadi. Malam ketiga pun demikian. Akhirnya di pagi harinya Abdullah pamit dan mengatakan dengan penuh kejujuran bahwa sesungguhnya dia dengan ayahnya tidak punya masalah. Dia hanya ingin tahu saja kenapa kok Nabi SAW mengatakan engkau ini dijanjikan menjadi penghuni surga. Maka sahabat itu gembira luar biasa. Tapi sahabat itu sudah tahu apa yang menjadi keistimewaannya. Maka pamitlah Abdullah. Belum terlalu jauh Abdullah berjalan, dipanggil oleh sahabat ini. Ya Abdullah, kalaupun ada satu hal yang menjadi kebiasaanku, yang mudah-mudahan di mata Allah ini kebaikan, aku sebelum tidur malam membayangkan wajah semua saudara muslim yang hari itu kujumpai,
Dan di dalam hatiku aku mendoakan, ya Allah, maafkanlah mereka, ampunilah mereka. Jadi dia tidur tanpa sedikit pun ganjalan hati kepada sesama saudara muslim. Itulah yang menjadi rahasia dia berhak menjadi calon ahlul jannah. Salamatus sadr, kelapang dadaan hati seorang muslim kepada saudara muslimnya. Karenanya Allah Ta'ala mengajarkan kita sebuah doa dalam surat Al-Hasyr, yang doa ini patut kita perbanyak memohon kepada Allah Ta'ala, dan sambil memohon agar Allah kabulkan kita menjadi orang yang salamatus sadr. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa saudara-saudara kami yang telah beriman terlebih dahulu dari kami, dan janganlah Kau tanamkan dalam hati kami sedikit pun perasaan ghil, ya, perasaan tidak tidak suka, apalagi dengki, hasad kepada sesama orang mukmin. Ya, sesungguhnya Engkau ya Allah Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan Allah Ta'ala membersihkan hati-hati kita, karena penghuni surga hanya diisi oleh orang-orang yang tidak memiliki rasa dendam, benci, dengki, hasad kepada sesama saudara mukminnya yang juga menjadi penghuni surga lainnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.